Selamat pagi para mahasiswa semua. Selamat datang di kelas Community Relations and Engagement. Nama saya Irwan Fahrudin. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah MSc 3406 Community Relations and Engagement. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara. Selain mengampu mata kuliah Community Relations and Engagement ini, saya juga mengampu mata kuliah Communication for Sustainable Development. Sebagai latar belakang, selain mengajar eh, dan melaksanakan tridharma yang lain, saya juga menjalankan beberapa kegiatan di masyarakat ya melalui beberapa kegiatan sosial, di antaranya menjadi anggota kehormatan di Gugus Mitigasi Lebak Selatan, sebuah inisiatif berbasis masyarakat untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa. Selain itu, saya juga menjadi mitra strategis pada gerakan revitalisasi desa Sepedagi, di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan berbasis ekonomi kreatif dan beberapa aktivitas asosiasi ya, seperti Indonesian Society of Sustainability Professionals dan juga Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Jadi ini adalah RPKPS atau rencana eh, pengajaran dan kegiatan pembelajaran dalam satu semester. Nama mata kuliahnya adalah Community Relations and Engagement, kodenya MSc 3406. Saya menjadi bagian dari tim koordinasi mata kuliah ini. Mata kuliah ini secara deskripsi adalah sebuah mata kuliah dengan pendekatan eh, konsep case. Jadi kita akan me- membahas dari sesi demi sesi itu menyampaikan penjelasannya itu melalui beberapa konteks case studies gitu ya. Dan mata kuliah itu juga akan memperlihatkan bagaimana pendekatan dan juga cara-cara pelibatan komunitas atau masyarakat sebagai bagian dari komunikasi strategis. Kemudian juga bagian dari marketing public relations, social movement, dan juga bagaimana kita berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang memang diarahkan oleh pemerintah kita gitu ya. Kemudian konsep dan kasus yang akan selalu kita review termasuk juga pendekatan dan juga bagaimana pelibatan komunitas yang diperlukan oleh brand gitu ya atau korporat dalam konteks marketing dan juga public relations dan juga pendekatan-pendekatan non komersial untuk brand dan juga non brand dalam konteks PR dan juga social movement konteks gitu ya. Nah, kita mempunyai empat capaian pembelajaran lulusan atau expected learning outcome, ada LO3, di mana mahasiswa itu diharapkan bisa eh, mengapresiasi gagasan dan juga mengimplementasikan solusi untuk memecahkan permasalahan komunikasi dalam rangka bisa selaras dengan aspek hukum, norma-norma gitu ya, norma hukum positif, kemudian norma sosial dan juga etika dalam masyarakat. Kemudian elo keempat, di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan ide-ide kreatif menggunakan multimedia sebagai enabler atau sebagai tools dalam mengomunikasikan untuk kepentingan-kepentingan komersial maupun non-komersial dengan perspektif global tentu saja. Kemudian elo yang kelima atau capaian pembelajaran lulusan yang kelima adalah dapat atau mampu menganalisis perubahan yang terjadi secara komunikasi di dalam industri gitu ya dan juga eh, lingkungan dengan mengimplementasikan pengetahuan kemudian teknologi pada bidang masing-masing. Kemudian elo yang kedelapan atau yang keempat adalah dapat membangun sebuah kerangka riset, perencanaan strategis, dan juga pengembangan pesan komunikasi untuk keperluan komersial maupun non-komersial melalui multimedia. Kemudian, mahasiswa mampu beradaptasi terhadap tantangan-tantangan dan juga peluang
yang selalu berubah di masyarakat, kemudian mampu menggunakan multimedia dalam pelibatan komunitas, kemudian mampu menggunakan multimedia untuk mengidentifikasi komunitas yang relevan. Ini terkait dengan penguasaan tools ya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan eh, komunitas yang sangat beragam dengan melihat kebutuhan-kebutuhan eh, apa namanya organisasi dan juga industri. Kemudian mampu menganalisis indikator kesuksesan atau keberhasilan dari program dan strategi community relation dan engagement. Kemudian mampu memproyeksikan taktik yang melibatkan masyarakat, kemudian memobilisasi masyarakat dan juga bisa memaintain atau menjaga kesinambungan di dalam komunitas terkait dengan program tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan community relations dan engagement. Kemudian mahasiswa mampu mendesain community relation and engagement strategi. Jadi pada akhirnya dari mulai level knowledge gitu ya atau pengetahuan, kemudian dari pengembangan sikap dan juga terakhir adalah bagaimana teman-teman bisa merancang gitu ya dalam bentuk akhir sebagai bentuk proposal itu sebagai minimum requirement. Nanti kalau misalkan nanti bisa dieksekusi itu adalah sebuah nilai plus bagi kelompok ketika berhasil membuat prototypingnya menjadi 3 komponen. Ujian tengah semester itu porsinya 30%, ujian akhir 40%, dan juga tugas yang komponennya adalah assignment, paper, dan juga presentasi, itu adalah 30%. Ini rencana pembelajaran setiap sesinya, setiap minggunya. Saya akan menjelaskan di awal perkuliahan untuk setiap sesinya. Jadi, eh, eh, hari ini kita akan masuk ke minggu pertama. Ini adalah sub CLO-nya atau sub CPMK-nya. Mahasiswa diharapkan mampu untuk membangun keterhubungan. Jadi connecting business disruption dan global issues gitu ya. Dengan kebutuhan-kebutuhan eh, community relations dan engagement strategy. Kemudian berikutnya eh, mahasiswa mampu menyampaikan konsep community relation and engagement dan juga bagaimana hubungannya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan industrial ya atau tujuan bisnis dan juga menyelesaikan permasalahan sosial dan juga isu-isu global. Nah, ini topik dan subtopiknya. Topiknya adalah technology disruptions, global issues, dan community relations, community relations and engagement concept. Subtopiknya adalah industrial revolution, from time to time and technology disruption. Jadi di sini nanti kita akan banyak berdiskusi terkait dengan apa namanya perkembangan timeline dari uh, peradaban gitu ya, di mana revolusi industri itu dari waktu ke waktu itu benar-benar memberikan perubahan-perubahan yang cukup revolusioner. Kemudian relevansi antara disrupsi dan juga komunikasi strategis, community and community relations concept, kemudian roles of community relation and engagement, kemudian terakhir adalah pentingnya community relations and engagement untuk bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi. Lihat diagramnya ya, stagesnya ini dari sub CLO atau CPMK 1, mahasiswa mampu membuat keterhubungan ya, bisa menghubungkan antara disrupsi bisnis dan juga isu global dengan kebutuhan community relations and engagement strategy. Oh ya, sebelumnya mata kuliah ini tanpa ada prasyarat ya. Ini mata kuliah pilihan 3 SKS. Kemudian akan bergerak ke sub CPMK atau CLO 2. Mahasiswa mampu beradaptasi, eh, mampu mengadaptasi gitu ya, menerapkan community relation and engagement concept untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dinamika perubahan industri dan juga isu global. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu untuk adapt gitu ya, memberdayakan konsep-konsep community relation and engagement dalam kegunaan komersial dan non komersial.
Jadi di pertemuan ke berikutnya keempat nanti akan ada exercise bagaimana membuat sebuah pemetaan yang melibatkan komunitas sehingga nanti harapannya strategi bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan mencerminkan situasi yang ada di mereka di masyarakat. Kemudian berikutnya mahasiswa mampu men-challenge ya dan juga apa namanya bisa mengadaptasi tantangan dan juga eh, peluang ya eh, tergantung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi dari sini bisa menganalisis ketika dinamikanya terjadi landscape-nya berubah, teman-teman bisa apa namanya bisa mengadaptasi ke dalam apa namanya cara-cara untuk mengatasinya untuk menjadi sebuah strategi. Nah, terakhir nanti akan ditutup dengan final test atau evaluation yang nanti adalah bersifat kelompok. Saya langsung saja akan masuk ke materi. Bentar. Saya pengen tahu nih di antara teman-teman semua nih, mungkin bisa secara singkat ya memperkenalkan diri masing-masing, nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian background background keluarga atau budayanya eh, dari mana gitu ya. Kemudian apa yang menjadi motivasi untuk mengambil mata kuliah ini? Eh, Silakan bisa bercerita secara singkat. Kenalkan, nama saya Rafaela Jenis Pingkan Asa. Saya berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Cuman memang orang tua saya sebetulnya adalah orang Manado. Jadi ya merantau ke Jawa. Kemudian saya udah lahir dan besar di Jawa. Saya memilih mata kuliah ini ya karena eh, ingin mengerti lebih lanjut sih mengenai community relation ini. Itu sih, Pak. Makasih. Ya, terima kasih, Pinkan. Selanjutnya silakan. Siapa mau duluan? Oke, selanjutnya Gloria. Oke, perkenalkan nama saya Gloria Wijaya. Saya asalnya dari Jakarta. Asal orang tua saya, kalau papi dari Lampung, kalau mami dari Ambon. Kenapa saya memilih untuk belajar Community Relations and Engagement? Karena saya tertarik untuk belajar lebih dalam aja sih tentang komunitas dan bagaimana cara kita turun ke lapangan dunia nyata. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Gloria. Silakan, Nasita. Oke, perkenalkan nama saya Nashita Nashwa dan saya sendiri asalnya tuh dari Tangerang, cuman orang tua saya dua-duanya berasal dari Banten, tepatnya di Lebak, Banten. Dan kenapa saya mau mengambil mata kuliah Komrel? Karena saya ingin menambah kemampuan untuk membangun citra dan reputasi dan sekalian relasi juga sih Pak antar sesama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini cukup mewakili sebenarnya dari lima mahasiswa. Kita bisa bisa melihat gitu ya. Semuanya cukup mindful ya untuk mengambil mata kuliah ini karena memang dibutuhkan sekali ya. Nah, kita akan mulai dengan diskusi di apa subjek di minggu ini, disruption and community relations and engagement. Nah, di sini kita nanti akan banyak melihat bagaimana dalam perkembangan sejarah manusia begitu ya, di sejarah manusia modern itu disrupsi sudah banyak terjadi begitu ya. Terutama kalau kita melihat dalam konteks timeline setelah revolusi industri itu banyak sekali dinamika-dinamika yang memang membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya landscape-nya di masyarakat terutama. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana pentingnya sebuah organisasi, perusahaan ataupun brand untuk bisa merespon dinamika tersebut sehingga eh, pengelolaan hubungan itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik begitu ya. Harapannya adalah setelah mata kuliah hari ini eh, teman-teman bisa membangun gitu ya, bisa menghubungkan antara disrupsi bisnis dan juga isu global dengan kebutuhan community relations and engagement strategy. Kemudian berikutnya adalah teman-teman bisa menyampaikan konsep-konsep community relations and engagement dan juga bagaimana hubungannya untuk mencapai tujuan-tujuan industrial dan juga menyelesaikan permasalahan
sosial dan juga isu-isu global. Nah, di sini ada satu grafik untuk melihat bagaimana eh, gelombang inovasi itu muncul gitu ya. Kalau di sumbu X-nya ini kan timeline peradaban ya, yang dimulai sekitar abad ke 18 ya. Eh, Dimulai dari Industrial Revolution di tahun 1700-an dengan James Watt menemukan mesin uap gitu ya. Di situ terjadi lompatan-lompatan yang merubah landscape bagaimana masyarakat beraktivitas gitu ya. Kalau dulu mungkin dari sisi transportasi, masyarakat kemana-mana menggunakan alat transportasi apa namanya yang digerakkan oleh hewan gitu ya, hewan peliharaan, kuda, sapi, eh, dan di beberapa tempat ada onta, ada mungkin ada gajah gitu ya di beberapa wilayah di Nusantara begitu ya. Nah, tapi ketika ketika apa namanya James Watt menemukan mesin uap, dari situ mengakselerasi segala macam gitu ya, terutama sektor transportasi. Kemudian yang pasti tadi saya sempat sampaikan di awal akan ada perubahan perilaku di masyarakat dan juga tuntutan terhadap bisnis juga pasti mengalami perubahan. Mereka menjadi makin demanding gitu ya. Ketika dulu mungkin kita kita membeli apa namanya minyak goreng gitu ya, uh, kita ya udah beli aja gitu ya. Tapi sekarang kita harus melihat di kemasannya gitu ya. Apakah misalkan ada label tentang tata kelola uh, perkebunan sawit yang lebih sustainable atau tidak misalkan. Atau apakah kemasannya dibuat dengan material-material yang lebih ramah lingkungan atau tidak dan seterusnya. Nah, ini yang membuat produsen akan semakin apa namanya terchallenge gitu ya dengan adanya demand-demand dan tuntutan secara konkret di masyarakat. Nah, efisiensi kalau kita melihat gitu ya adalah salah satu hasil inovasi yang mengakibatkan perubahan besar pada masyarakat. Listrik yang dipakai untuk charging itu listrik yang masih eh, eh, dihasilkan dari energi kotor dari pembakaran batu bara gitu ya. Pakai PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya batu bara, di mana batu bara adalah energi kotor sebenarnya karena dia menghasilkan emisi karbon dioksida dan karbon monoksida itu sangat banyak gitu ya. Nah, tiba-tiba Toyota ketika dia apa namanya menyampaikan bahwa mereka sudah sampai fase prototyping bahan bakar hidrogen, itu adalah disrupsi teknologi yang rasanya akan menjadi game changer gitu ya di industri kendaraan nantinya. Nah, disrupsi sendiri yang pasti akan membuat pasar baru gitu ya, dan membuat produk atau jasa menjadi tidak lagi relevan dengan tuntutan masa kini. Misalkan dari sisi ergonominya, oh kayaknya dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, kayaknya udah nggak tepat lagi kalau misalkan sebuah produk, sebuah barang kemasannya masih sebesar ini. Misalkan. Karena ketika untuk mobilitas kan maunya praktis gitu ya. Makanya muncul misalkan kemasannya lebih kecil gitu, shrinking, atau misalkan kemasannya lebih kemasan yang bisa masuk ke kantong dan tidak menghalangi gerak dan seterusnya. Kemudian pergeseran platform, produk, bisnis, dan juga psikologi dari manusia membuat terjadinya disrupsi. Uh, Kemudian sesuatu yang baru muncul dan mencari titik kesetimbangan baru. Akan selalu seperti ini. Jadi disrupsi itu akan muncul dari sebuah proses riset and development yang men-challenge apa namanya posisi atau comfort zone dari uh, apa namanya inovasi-inovasi lama dan itu akan selalu berulang gitu ya. Everybody knows why badly managed businesses fail, but what's more interesting is how companies like Kodak or Nortel Networks seem to do everything right and still didn't survive. In the 1990s, Professor Clayton Christensen from the Harvard Business School put forward a theory of disruptive technology to explain this. In every market, there's a trajectory of performance improvement that customers are able to make use of, but where this trajectory lies is different from one customer to the next. Some customers can be satisfied with very basic levels of performance. Some others are very demanding and will only feel satisfied by very high levels of performance from a technology. Disruptive technologies enter the market offering very low performance, but their performance steadily improves. So, in the early days of a disruptive technology, the new innovation is considered to be not good enough by most of the market, but it seems perfectly acceptable to those customers that never really ask for more.
uh, as the larger business concentrates on improving products and services gitu ya. Jadi ketika bisnis yang lebih besar itu berkonsentrasi pada mengimprove produk dan service, produk dan layanannya, barang dan jasa gitu ya, untuk customer yang demanding, the small company is gaining a foothold at the bottom end of the market. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin lebih kecil, dia justru bisa memanfaatkan celah yang ditinggalkan gitu ya. Atau tapping a new market the incumbent had failed to notice. Kemudian disrupsi itu seperti punctuated equilibrium gitu ya. Equilibrium kan keseimbangan ya. Keseimbangan kan diharapkan gitu, settle gitu. Tapi disrupsi itu membuat kesetimbangan itu jebol gitu ya, bocor gitu. Disrupsi itu kayak jarum. Equilibrium itu kayak balon gitu ya. Wah, tadinya aman-aman, biasa-biasa aja, kendaraan berbahan bakar bensin gitu ya. Aman gitu ya. Tiba-tiba ada kendaraan listrik. Jarumnya itu muncul gitu ya. Nah, kalau tadi ngelihat ngelihat timeline di peradaban gitu ya tentang disrupsi, periode perubahan yang bertubi-tubi yang terputus melalui gebrakan teknologi yang sama sekali baru. Teknologi mobil listrik itu sama sekali baru. Nah, ada yang nggak yang bisa menarik konektivitas? Kenapa sih sebuah perjalanan dianalogikan sebagai sebuah upaya untuk mendisrupsi? Atau bagaimana disrupsi itu bisa tercipta? Itu sama kayak kita melakukan perjalanan mendaki gunung. Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Saya mendaki gunung belum sih, Pak. Belum. Tapi kalau Belum. hiking, trekking pernah? Ke Curug pernah, tapi nggak Curug pernah ya? ke gunung. Oke. Dinamikanya kan sangat beragam ya ketika kamu ke arah Curug gitu ya. Mungkin di daerah Sentul gitu ya. Dari sisi elevasi, kadang mendaki, kadang turun gitu ya. Terus belum lagi aspek-aspek lain ya. Oh, semalam habis hujan, jalanannya licin gitu ya. Terus ketika lagi jalan, tiba-tiba ada angin kencang, kemudian gerimis tiba-tiba dan seterusnya. Nah, perjalanan menuju disrupsi pun sama sebenarnya. Itu painstaking, benar-benar menguras banyak sekali resources gitu ya untuk menuju ke sana. Nah, jadi hanya yang bisa mengelola tantangan-tantangan dan dinamika dalam perjalanan tadi gitu ya. Itu yang akan survive, bisa menghasilkan sebuah disrupsi. Ini ada beberapa motif gitu ya. Mengapa bergabung dengan komunitas? Ada shared identity, shared purpose atau intent, interest atau passion, drivers, behavior, point of view. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Yang sharing identitas yang sama. Coba. Nah, mungkin kalau sharing identitas yang sama, contohnya ada komunitas apa ya yang pernah eh, kamu temui? Mungkin kalau sharing komunitas yang sharing identitas gitu kayak apa ya Pak? Kayak perkumpulan misalnya kayak perkumpulan di kelurahan ataupun perkumpulan remaja masjid kayak gitu. Ya, Sejauh ini sih saya setaunya itu sih Pak. ya. Berarti identitasnya dilihat dari apa namanya? Belief gitu ya. Dari belief mungkin aktivitas yang lebih religius misalkan gitu ya. Ah, langsung terlihat identitasnya. Oh, ini misalkan muslim, oh ini non muslim. Kalau muslim berarti biasanya aktivitasnya akan ada di ranah-ranah yang berdekatan dengan tempat ibadah atau aktivitas yang lebih kegiatan eh, terkait dengan keagamaan. Gitu ya kira-kira identitasnya yang bisa muncul di Ya situ ya. Pak. Hmm. Oke, makasih Nasyita. Ya Pak. Kalau dari sisi purpose, siapa bisa memberikan contoh? Tingkan mungkin? Ya Pak, mungkin seperti sepedagi gitu ya Pak. Hmm, hmm. Di sepedagi movement terutama mereka mempunyai purpose yang sama yaitu ingin merevitalisasi desa gitu. Ya, oke. Makasih Pinkan. Kemudian masuk ke relations, hubungan dalam sebuah komunitas. Hubungan yang setara atau timbal balik. Dan ini harus ada. Biasanya mereka akan keluar dari komunitas ketika tidak ada hubungan yang setara, inklusif gitu ya, atau timbal balik. Kemudian mereka berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Bukan tujuan yang sama ya, tujuannya bersama. Nah, kalau dalam konteks PR, dilakukan sebagai bagian dari menjalin hubungan baik dengan stakeholders. Community relations itu adalah bagian dari menjalin hubungan baik dengan stakeholders, terutama komunitas sekitar atau yang memiliki tujuan terkait. Kemudian meningkatkan citra
atau sikap positif komunitas terhadap organisasi, atau mempertahankan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Dan kemudian yang terakhir menjadi bagian dari tanggung jawab sosial atau perwujudan nilai atau value organisasi. Ini kaitannya nanti menjadi pelaporan ya, untuk CSR ataupun ESG gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks marketing, melibatkan komunitas artinya apa namanya? eh, Dia memperhatikan gitu ya bahwa komunitas itu sebagai bagian dari konsumen mereka juga yang pada akhirnya bisa menentukan arah produk selanjutnya. Nah, ini bisa bisa dilihat banyak sekali sekarang produk yang membuat pola-pola eh, co-creation ya, melahirkan produk baru tapi dengan melibatkan konsumennya sebagai perancangnya juga gitu ya, selain R&D perusahaannya. Kemudian melibatkan komunitas sebagai targeted consumer dalam menciptakan konsumen yang loyal, brand advocates, content generators, sharers of content untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Eh, Di sini kita bisa melihat bagaimana, misalkan kayak teman-teman kalau punya usaha kafe aja, yang disasar adalah pertama kali komunitas. Misalkan komunitas pesepeda, setiap hari Minggu diundang tuh satu komunitas 50 orang, ditraktir dulu mungkin untuk awal-awal gitu ya. Nah, kalau komunitas itu udah mulai rutin, itu akan menarik perhatian tuh. Dan dia akan menjadi pada akhirnya ya, menjadi brand advokat, bisa mengenerate konten karena konten-konten bisa di up sama mereka gitu ya. Bisa membantu untuk berbagi konten dan seterusnya. Kemudian dalam konteks social development, dia dilakukan untuk berkonsultasi atau mendengarkan kebutuhan komunitas dalam pembentukan kebijakan. Ini kaitannya dengan regulasi ya, policy making. Kemudian dilakukan untuk memfasilitasi komunitas dalam upayanya mencapai tujuan. Kemudian dilakukan dalam rangka mobilisasi komunitas untuk memperjuangkan sebuah isu sosial tertentu. Selanjutnya akan masuk ke materi untuk diskusi kelompok, diskusi di dalam kelas gitu ya. Eh, untuk memulai, yang nanti kita bisa presentasikan per kelompoknya itu di minggu depan, tapi di sesi kelas ini setiap kelompok dua orang mencari contoh community relations and engagement yang dilakukan oleh beberapa entitas gitu ya. Misalkan let's stage startup, jadi startup yang sudah lama gitu ya, yang sudah unicorn, dekakorn, ada Tokopedia, Bukalapak, Gojek. Kemudian early stage startups, startup baru gitu ya, misalkan Mycotech atau Duanyam. Kemudian gerakan sosial, Waste for Change dan lain-lain gitu ya. Multinational company, Body Shop, Unilever dan seterusnya, dan lembaga pemerintah. Nah, teman-teman juga bisa mencari contoh yang lain ya, silakan saja. Kemudian coba dianalisis konteks apa saja yang mereka upayakan untuk melakukan kegiatan communal and engagement. Dan kemudian apa yang mereka lakukan dalam community relations and engagement. Nah, harapannya sebenarnya dari sesi hari ini teman-teman bisa menginternalisasi gitu ya, bisa merefleksikan bahwa community relations itu idealnya harus bisa memberikan dampak yang nyata gitu ya ke masyarakat. Sehingga pada akhirnya tujuan utama dari reputation management gitu ya, dari ke-PR-an adalah reputasi positif, image yang baik, dan perusahaan atau organisasi akan dilihat sebagai tetangga yang baik bagi masyarakat yang ada atau stakeholder yang ada. Harapannya seperti itu. Oke, demikian kira-kira untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Dari saya cukup. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, kalau misalkan cukup jelas, untuk selanjutnya nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan untuk eh, mendengarkan sharing dari masing-masing kelompok terkait dengan pilihan-pilihan dari organisasi atau perusahaan yang tadi. Untuk kemudian kita bisa saling melihat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman atas atensinya untuk hari ini. Saya sangat apresiasi atas keaktifan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan di sesi kedua. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Terima Terima kasih. kasih, Pak.
Terima Terima kasih kasih, juga Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Ya, mari.